Oke, ketemu lagi dengan saya Denny Wahyudi Kurniawan. Di video ini saya akan sharing terkait dengan pengalaman aplikasi visa bersama keluarga ke Australia ya. Ini sudah saya share di video sebelumnya, namun mungkin saya akan share secara lebih detail ya. Sebetulnya juga yang kedua ini sudah saya tulis ya di blog saya dennywk.com. Saya akan share di deskripsi video ini ya, yang ingin melihat postingannya secara lebih lengkap, hampir semua sudah ada di situ, tapi ada mungkin beberapa tambahan di video ini yang saya tidak cantumkan di dalam blog ya. Pertama, aplikasi visa itu kita harus cek nanti kita itu pelajar di bidang apa gitu. Visa kita itu bagian apa? Karena di Australia itu ada banyak subsektor ya, subkelas. Jadi visa pelajar itu biasanya kodenya ada subkelas 500, tapi itu nanti akan berbeda apakah kita ini masuk postgraduate sector ya, yang master by research atau PhD by research. Kemudian ada juga yang master by course, ada pelajar gitu ya SMA, ada yang S1, kemudian juga ada yang primary school dan vocational gitu ya. Jadi itu ada beberapa subsektor. Jadi visanya itu visa subkelas 500 tapi ada subkelasnya. Nah, itu untuk melihat kita nanti persyaratannya apa. Kemudian yang kedua, subkelas visanya itu akan menentukan akan bayar berapa kita nanti. Kayaknya waktu itu saya bayar 650, tapi nanti juga akan berbeda tuh, dependennya akan bayar berapa dan segala macam. Bisa dicek di klasifikasi visa di Kedutaan Besar Australia. Kok buram nih? Oke. Yang ketiga, informasi awal itu adalah bahwa aplikasi visa itu prosesnya akan tergantung kepada kapan kita bisa memenuhi persyaratan. Kemudian yang kedua, apakah kita sudah punya COE atau tidak. COE itu adalah Confirmations of Enrollment atau bukti bahwa kita itu sudah terdaftar di kampus. Kalau belum terdaftar, belum ada COE, ya itu aplikasi visanya akan agak terhambat gitu ya. Jadi karena itu adalah syarat dari aplikasi visa. Nah, itu bisa dicek. Kemudian biasanya ya itu macam-macam gitu ya. Ada yang 22 hari, katanya ada yang 10 bulan. Jadi case by case, orang per orang, tergantung persyaratan dan juga tergantung visa aplikasi apa yang di-apply gitu. Itu akan menentukan seberapa lama proses itu akan berlangsung. Ya, waktu itu saya aplikasi visa itu kurang lebih 40 hari ya, pengalaman saya. Yang tadi itu kan ribet ya. Saya sudah bilang di video sebelumnya bahwa untuk mengurangi sakit kepala karena kita juga harus melakukan banyak hal yang lain, lebih baik minta bantuan agen ya. Oke, itu informasi awal ya. Kita lanjut ke apakah persyaratan-persyaratannya. Oke, apa sebetulnya syarat aplikasi visa ya? Bisa dilihat di sini ini persyaratannya gitu ya. Jadi dari mulai berbagai macam formulir, kemudian fast foto, pasport, letter of garanti, kemudian COE atau letter of offer dan yang lain-lain, dan berbagai macam persyaratan yang lainnya ya. Nah, ini dari beberapa persyaratan ini banyak yang administratif, teman-teman harus lengkapi dulu semuanya gitu ya. Karena kalau belum semuanya, ini ada sekitar 17 waktu itu persyaratannya, silakan atau bisa dicek di sini ya di gambarnya atau di pause dulu. Lengkapi dulu semuanya, baru bisa di-load aplikasi visa kita, bisa dimasukkan ke Kedutaan Besar Australia. Jadi kalau belum semuanya lengkap, lebih baik sih dilengkapi dulu gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang menurut saya sih perlu kita siapkan secara lebih serius ya. Kita mulai ke beberapa persyaratan yang paling sulit ya. Dari berbagai macam persyaratan itu memang rata-rata yang bikin pusing kepala itu yang terkait dengan duit. Banyak yang harus disiapkan itu yang bikin pusing. Ini ada satu yang paling menantang, itu adalah OSHC atau asuransi kesehatan pelajar. OSHC itu singkatan dari Overseas Student Health Cover atau asuransi kesehatan untuk pelajar ya dari luar negeri ya yang datang ke Australia. Siapapun yang datang ke Australia itu harus punya asuransi kesehatan ya, dan providernya banyak, ada Alliance, ada Bupa, ada dan yang lain-lain lah. Saya tahu dua itu. Ada beberapa poin. Yang pertama, di Australia ada satu website yang bisa merekomendasikan banyak hal, itu finder.com.au ya. Itu yang bisa ngasih screening ya, perbandingan antara provider bermacam-macam layanan di Australia, termasuk layanan OSHC. Di situ saya pernah cek di situ, dan Alliance itu termasuk yang salah satu yang murah ya. Dan itu kebetulan dipakai oleh Griffith University tempat saya sekolah gitu ya. Tapi yang paling gampang adalah tanya ke sekolahnya atau ke kampusnya. OSHC-nya pakai apa dan apa yang direkomendasikan. Nah, kenapa kita perlu ke situ?
tanya ke kampus, karena biasanya kampus tuh punya rate kerjasama dengan provider OSHC ya. Kalau misalkan seperti Alliance dengan mahasiswa Griffith itu dia punya harga khusus yang lebih murah daripada kita langsung datang ke Alliance secara langsung. Kemudian yang kedua, harus dicek juga berapa biayanya. Biasanya OSHC itu dihitungnya adalah single, double, dan multifamily. Single itu artinya kalau misalkan kita butuh OSHC untuk sendirian saja ya. Double itu kalau dengan pasangan ya, biasanya dengan istri atau dengan suami gitu ya. Multifamily itu kalau lebih dari 2 orang, ya 3, 4, 5. Anak saya 3 ya, jadi bagi yang bawa keluarga, OSHC itu bawa anak 1, bawa anak 2, bawa anak 3 harganya sama. Saya waktu itu beruntung karena saya dapat beasiswa dari Griffith. Griffith itu menanggung OSHC double, jadi untuk yang bawa pasangan itu sudah bebas, nggak perlu bayar lagi. Tapi karena saya bawa keluarga, saya bayar sepertiganya lagi. Kalau misalkan beasiswa kita tidak menanggung OSHC, maka kita harus bayar sendiri gitu ya. Berapa? Mungkin nanti harus dicek ya, waktu teman-teman apply itu OSHC-nya berapa rate-nya gitu ya di Finder itu, atau di offer kampus itu kelihatan gitu ya. Nah, ini yang bikin berat adalah OSHC itu harus dibayar di awal untuk durasi sekolah kita. Jadi kalau yang master mungkin untuk 2 tahun, kalau saya yang PhD itu harus dibayar 4 tahun atau 5 tahun di awal OSHC-nya. Di video lain itu ada yang tanya ke saya, gimana cara ngumpulinnya? Ya itu gimana ya, nabung lah kalau nabung. Makanya ada banyak teman-teman yang bawa keluarga ke sini, ketika mau berangkat ke Australia dia jual aset ya, jual mobil gitu ya, atau jual kebun untuk ini, atau pinjem kemana gitu ya. Jadi memang ini adalah salah satu komponen biaya yang paling besar ketika kita ingin membawa keluarga ke Australia atau kemanapun ya. Sebetulnya Australia itu termasuk yang OSHC-nya agak rendah, agak di bawah ya dibanding kalau ke teman-teman yang ke Inggris misalkan, atau yang ke Amerika. Terutama ke Amerika itu karena asuransi kesehatan di sana lebih mahal dibanding negara-negara yang lain. Asuransi keluarganya akan lebih mahal. Oke. Jadi yang kedua tadi saya bilang yang paling sulit itu yang urusan duit juga adalah bukti keuangan. Ya, kurang lebih tiap orang itu kan harus bisa menunjukkan kita itu punya uang yang cukup untuk membawa keluarga supaya memastikan bahwa kita tidak terlunta-lunta ya. Nah, apa yang harus kita tunjukkan? Pertama adalah rekening koran ya. Itu gampang lah, kita bisa minta ke bank, misalkan kita punya bank di Bank Mandiri, BNI atau di BRI gitu ya, datang ke banknya, kita minta dicetakkan rekening koran 3 bulan terakhir ya. Atau sertifikat deposito sebelum jatuh tempo, atau buku tabungan selama 3 bulan terakhir juga ya, dan yang lain-lain. Atau juga minta surat keterangan. Isinya sebetulnya sederhana, bahwa ini adalah nasabah kami, namanya ABCD, kemudian dia sudah memiliki rekening dari sejak kapan, sekarang saldo rekeningnya ada sekian gitu. Nah, yang bikin pusing itu adalah berapa isi rekening yang harus kita tunjukkan. Perhitungannya saya bisa tunjukkan di sini nih. Ada juga di blog saya gitu ya. Yang pertama, kita harus bisa menunjukkan punya biaya untuk tinggal selama 12 bulan ya. Besarannya harus diupdate, bisa teman-teman cek, dilihat di websitenya Kedutaan Besar Australia. Tapi kalau teman-teman pakai agen seperti pakai IDP, itu mereka tahu berapa yang harus ditunjukkan. Yang pertama, biaya perjalanan. Jadi untuk beli tiket ya, berapa travel cost. Biasanya di waktu zaman saya dihitung 2.000 per orang. Jadi kalau misalkan 2 orang dewasa gitu ya, berarti harus punya 4.000 untuk bolak-balik. Atau anak-anak ya, ya itu hitung aja. Anak-anak biasanya 1.000. Jadi lihat saja gitu ya. Kalau dewasa 2.000, kalau anak-anak 1.000. Itu berapa hitungnya. Berarti kalau misalkan sama istri berarti 4.000, sama anak 3 berarti anak harus punya 3.000 gitu ya. Kemudian yang kedua adalah biaya living cost bulanan ya. Untuk mahasiswanya itu 21.000, untuk partner itu 7.362, untuk anak-anak 3.152 waktu zaman saya. Mungkin harus dicek ya, diupdate lagi. Biaya bulanan ini tidak perlu ditunjukkan semuanya karena kita biasanya punya beasiswa. Di dalam beasiswa itu ada living allowance. Jadi living allowance itu bisa ditunjukkan untuk menunjukkan bahwa kita sudah punya biaya bulanan gitu ya, jadi dari living allowance. Tapi sisanya biasanya living allowance itu kan hanya ditujukan untuk mahasiswanya yang 21.000 biasanya kan. Sementara untuk partner dan anak-anak itu harus kita tunjukkan langsung gitu ya. Jadi itu yang harus kita isi. Jadi biaya travel, biaya perjalanan, biaya living cost terutama untuk dependent. Kalau yang perempuan
untuk suaminya dan anak-anaknya, kalau yang laki-laki untuk istri dan anak-anaknya gitu ya. Terus yang ketiga adalah biaya kuliah atau tuition fee. Ini juga biasanya sudah di cover oleh letter of guarantee ataupun offer scholarship dari kampus ya. Jadi yang punya, makanya penting untuk ngurus LOG atau letter of guarantee dari sponsor ya, dari pemberi beasiswa, agar biaya living cost dan biaya tuition fee itu tidak perlu kita tunjukkan dengan dalam rekening gitu. Keempat, itu adalah biaya sekolah anak. Nah, ini biaya sekolah anak itu tergantung negara bagian dan tergantung jenis visa apa yang kita apply. Kalau yang master yang by coursework ataupun yang sekolah gitu ya, mungkin harus bisa menunjukkan biaya sekolah anak. Waktu zaman saya 8.256 per anak per tahun ya. Namun untungnya, nah itu karena saya masuk PhD postgraduate sector, nah dari kebetulan di Queensland itu kalau kita asumsinya mau masuk ke sekolah negeri, biaya sekolahnya gratis ya. Mungkin di negara bagian lain di Australia juga sama. Ya yang 8.000 sekian kali berapa anak itu bisa di-skip ya kalau misalkan kita masuk klasifikasi visa dan penerima beasiswa yang bisa di-waive gitu. Dan itu penting ketika kita harus mengurus juga nanti TRA gitu ya, Temporary Resident Admission gitu ya. Nah, yang ketiga yang bikin pusing itu adalah mengurus izin sekolah anak di Australia. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya bahwa kalau kita ingin membawa anak, terutama usia sekolah itu di Australia adalah umur 3 tahun untuk kindergarten sampai 5 tahun ya. Atau primary itu untuk 5 tahun setengah sampai 18 tahun ya, itu harus mengurus temporary resident admission ya, atau izin masuk sekolah bagi penduduk sementara atau penduduk tidak tetap ya. Nah, ini kemana mengurusnya itu macam-macam ya, tergantung negara bagian. Kalau saya di Queensland itu harus mengurus ke Education Queensland International. Jadi saya harus mengirim surat atau email ke EQI untuk mengurus TRA atau Temporary Resident Admission. Bagi teman-teman yang mau ke Victoria, ke New South Wales, atau ke Adelaide, atau ke negara bagian yang lain, mungkin agensi yang harus diurus itu beda ya. Tapi silakan dicek Kemendikbudnya lah, atau dinas pendidikan di provinsi tersebut ya. Kenapa kita harus mengurus ini tadi? Karena EQI itu adalah salah satu syarat di dalam aplikasi visa itu. Memang harus enrollment, tapi bisa diganti dengan admission. Kedua, ini juga akan menentukan bukti keuangan yang harus kita tunjukkan. Kalau misalkan kita dapat EQI, kita bisa menunjukkan bahwa anak kita sudah dijamin atau bisa di-waive, bisa dilewat gitu ya, bukti keuangan sekolahnya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan bukti keuangan 8.000 per anak untuk sekolah mereka selama di sini gitu. Nah, bagaimana mengurus TRA? Ya, biasanya persyaratannya paspor, COE, kemudian juga paspor anak gitu ya, bukti sekolah anak dan yang lain-lain. Biasanya kita harus bayar masing-masing per anak tuh 278, kurang lebih 3 juta per anak. Prosesnya cepat ya, mereka mungkin sekitar 2 minggu atau 3 minggu itu sudah ada. Jadi kalau kita sudah memenuhi semua persyaratan, baik itu administrasi ataupun yang lainnya, kita bisa lodging atau melakukan aplikasi visa ke kedutaan dan mereka akan memproses. Nah, setelah itu kalau misalkan tidak ada kekurangan persyaratan, kita akan diberikan panggilan untuk melakukan tes kesehatan ya, mengurus janji dengan rumah sakit terdekat yang sudah ditunjuk oleh Kedutaan Besar Australia. Nah, bagaimana itu prosesnya? Nah, data pas hari H pemeriksaan membawa HAP ID, kemudian melakukan medical check up ya. Nah, ini mungkin perlu diperhatikan, biasanya kalau yang perempuan harus saat sedang tidak haid. Dan kalau memang yang memakai kacamata harus dibawa kacamatanya. Kemudian tunjukkan HAP ID kita, lakukan pemeriksaan beberapa klinik. Itu biasanya pemeriksaannya standar ya, tes urin, kemudian kesehatan mata, rongsen atau radiologi, dan pemeriksaan oleh dokter umum, wawancara. Dan biasanya sih di akhir ya pemeriksaan oleh dokter umum itu kita sudah tahu lah kira-kira kesehatan kita itu gimana gitu ya, bagus atau tidak, layak berangkat atau tidak. Jadi sebetulnya kita bisa nanya juga, karena sebetulnya yang menentukan itu dokternya, itu dia yang akan baca hasil dari tes-tes sebelumnya, dan dia yang akan mengirim gitu surat hasil pemeriksaan itu ke Kedutaan Besar. Nah, biayanya berapa? Waktu itu saya bayar sekitar 3.750 ya di satu rumah sakit di Bintaro itu. Setelah itu ya kalau tidak ada masalah, kita tinggal nunggu mungkin 2 minggu atau seminggu, itu udah tahap akhir, semua sudah ada di tangan Kedutaan Besar ya.
Jadi kita tunggu hasilnya gitu. Jadi itu saja mungkinnya beberapa pengalaman saya terkait dengan aplikasi Visa. Kalau kurang jelas bisa dicek di blog saya, di situ lebih lengkap. Saya masukkan linknya di deskripsi. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan kelancaran ya dalam proses aplikasi Visa ya. Dan sampai ketemu di Australia, terutama kalau yang ke Brisbane ya. Semoga bermanfaat. Tolong bisa di-share ke teman-teman yang lain. Silahkan like dan komen juga kalau ada pertanyaan. Dan subscribe ke channel saya. Terima kasih, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.